Halo guys, selamat datang di channel YouTube Waktunya Healing. Di channel ini kami akan membahas seputar informasi tempat healing yang bagus dan recommended, serta tentunya ramah di kantong melalui perjalanan yang kami lakukan. Bagi Anda yang fanatik akan alam tradisional pedesaan beserta kulinernya, Anda menemukan channel yang tepat sebagai tempat rujukan dan inspirasi wisata Anda. Jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar wisata alam dan kuliner tradisional pedesaan dari kami. Kali ini kami akan mereview sebuah tempat wisata yang bernama Telaga Saat yang ada di daerah Puncak Bogor. Oleh karena itu, kami menamakan judul video kami kali ini adalah sensasi menarik tak terlupakan saat naik mobil warawiri di Telaga Saat. Telaga Saat juga menjadi salah satu sumber mata air penting di wilayah ini, di mana terdapat 4 titik mata air yang menjadi bagian dari aliran Sungai Ciliwung. Namun, air dari Telaga Saat tidak bisa dikonsumsi karena sering dilakukan pengerukan untuk menjaga kebersihan dan kedalaman telaga. Menariknya, meskipun curah hujan tinggi, kenaikan air di Telaga Saat hanya sekitar 5 cm saja. Hal ini menunjukkan bahwa Telaga Saat memiliki ekosistem air yang cukup stabil. Daerah ini merupakan titik nol daerah aliran sungai atau disingkat DAS, atau hulu sungai yang mengarah ke ibu kota Jakarta. Untuk masuk ke Telaga Saat, pengunjung ditarik biaya sebesar Rp12.500 per orang. Jadi per orang pengunjung ditarik biaya 2 kali ya. Oh iya guys, sewaktu kami mau meninggalkan kawasan wisata Telaga Saat, kami melihat beberapa orang mas-mas sedang memainkan burung dengan menerbangkannya lalu memanggilnya kembali. Burung-burung tersebut ada yang nurut, tapi ada juga yang tidak nurut saat dipanggil. Malah dia hinggap di punggung saya. Hahaha. Itu kira 2 burung apa ya guys? Ada yang tahu? Tulis komen di bawah ya. Mungkin ini bisnis jasa foto bersama burung-burung untuk para pengunjung wisata yang berminat. Benar nggak guys? Tulis komen di bawah ya. Akhirnya kami pun memesan mobil warawiri untuk pulang meninggalkan kawasan Telaga Saat. Wah, cepat sekali ya datangnya. Belum 20 menit juga. Ternyata mobil warawirinya kosong guys. Cuma kita berdua dan Pak Supir. Ini situasi dan kondisi yang bagus untuk merekam video tanpa khawatir kamera akan terhempas dari tangan kita akibat guncangan dari mobil yang menerjang jalan berbatuan. Seperti biasa guys, kita selalu ajrut-ajrutan seperti naik delman saat naik mobil warawiri. Maklum medan jalannya berbatuan dan tidak rata. Mobil warawiri ini sangat tangguh untuk medan seperti ini. Pasti ini mobil biaya pemeliharaannya ekstra. Maklum harga tiket mobil warawiri ini lumayan, yaitu Rp35.000 di weekend, dan pastinya harga tiket tersebut cenderung akan selalu naik dari tahun ke tahun. Seperti yang saya bilang sebelumnya guys, kondisi medan jalan saat pulang dari Telaga Saat tidak sefenomenal kondisi medan jalan sewaktu pergi ke Telaga Saat, baik dari segi view pemandangan alam maupun dari kondisi tantangan medan jalannya. Tapi walaupun demikian, perjalanan pulang masih worth it dinikmati oleh kita, apalagi sepanjang jalan kita selalu disuguhi oleh pemandangan kebun teh yang sangat memanjakan mata kita. Menurut Bapak Sopir, di wilayah ini akan didirikan gedung wisata edukasi pembuatan teh yang kondisinya sekarang masih dalam tahap proses pengerjaan. Hamparan kebun teh yang berwarna hijau sepanjang jalan membuat otak dan pikiran kita jadi rileks, nyaman, dan tenang guys.
Itu di depan kita lihat jalan bercabang. Mobil warawiri kita akan mengikuti pelang berwarna biru yang berarti arah keluar dari kawasan Telaga Saat. Sedangkan pelang yang merah sebaliknya jalur masuk ke kawasan Telaga Saat. Wow, lindahnya kawasan ini. Semuanya serba hijau-hijau. Tidak bosan-bosan mata memandang dari awal sampai akhir. Pemandangan kebun teh nggak habis-habis. Pokoknya kenyang deh kalau kesini. Disuguhi yang hijau-hijau. Pantas objek wisata ini banyak digandrungi oleh warga Jakarta, selain ada juga wisatawan Timur Tengah. Oh iya, saya lupa menceritakan bagaimana asal-usul dibangunnya Telaga Saat. Begini ceritanya. Wisata Telaga Saat ini awalnya diprakarsai oleh seorang perwakilan dari desa Tugu Utara, bernama Pak Reynold, yang awalnya selama 2 bulan dia kerja bakti membersihkan telaga ini dari tanaman yang kurang sedap dipandang serta membersihkan tanaman liar. Dalam melakukan hal itu, dia bekerja sama dengan pihak Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Puncak Lestari dengan melibatkan warga desa Tugu Utara. Kemudian beliau mengajukan kerjasama pengelolaan Telaga Saat kepada perhutani dengan konsep ekologi. Ini masih jam 2 siang loh guys, tapi kondisi langit sudah terlihat mendung membuat syahdu suasana, apalagi ditambah angin semilir yang dingin membuat mood kita jadi segar dan semakin baik. Kenapa kita harus bayar 2 kali jika ingin mengunjungi wisata Telaga Saat? Karena sebelum kita masuk ke dalam kawasan wisata Telaga Saat, kita akan terlebih dahulu memasuki kawasan perkebunan teh yang dikelola oleh sebuah perusahaan swasta bernama PT SSBP atau Sumber Sari Bumi Pakuan, yang didirikan pada tahun 1967. Bernama Perkebunan Teh Ciliwung atau The Ciliwung Tea Estate. Perusahaan ini selain bergerak di bidang pembuatan teh juga bergerak di bidang agrowisata. Jadi, selama pengunjung berada di perkebunan teh Ciliwung, pengunjung wajib membayar tiket masuk. Lagi pula, semua fasilitas dari mulai kendaraan mobil warawiri yang kami tumpangi, parkir motor, mobil, dan jasa penitipan barang di lobi adalah milik PT SSBP. Termasuk glamping mewah seperti rumah burung manyar dan The Ciliwung yang terlihat dari bawah Telaga Saat. Memang semua pengunjung objek wisata Telaga Saat mengeluhkan kondisi akses jalan ke sana, tapi pihak manajemen PT SSBP berkomitmen untuk memperbaiki akses jalan ke Telaga Saat dengan syarat sesudah pabrik teh baru yang menjadi wisata edukasi selesai dibangun. Perbaikan akses jalan ke Telaga Saat tersebut menggunakan paving block sepanjang kurang lebih 4 km. Jadi dengan paving block diharapkan daerah resapan air perkebunan teh Ciliwung masih tetap normal atau tidak terganggu. Nah, kalau tadi agrowisata perkebunan teh dikelola oleh PT SSBP, kalau wisata Telaga Saat dikelola oleh Desa Tugu Utara bekerja sama dengan pihak perhutani. Begitulah guys suasana perjalanan kami dengan mobil warawiri Telaga Saat. Jika teman-teman ke Telaga Saat, kendaraan apa yang akan teman-teman pilih? Pilih naik kendaraan pribadi atau mobil warawiri?
Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, sekian dulu video perjalanan kita kali ini di Telaga Saat. Lain waktu kita sambung lagi dengan video review hotel penginapan Mami Vokobo dan Pakis Hill Resort ya. Sampai jumpa. Cus.